pertanyaan yang juga masuk ke Diswe, dan pertanyaannya tidak hanya satu, banyak sekali, tetapi temanya sama, yaitu apakah perang dagang dan sengketa antara Tiongkok dan Amerika ini akan menjadi perang beneran dalam pengertian perang senjata. Perkiraan saya tidak, tapi saya bukan seorang ahli militer. Saya kebetulan hanya mendalami masalah-masalah Tiongkok. Saya ratusan kali ke Tiongkok, saya juga puluhan kali ke Amerika. Saya sudah menjelajah seluruh negara bagian Amerika kecuali satu saja, Maine, yang di pojok utara itu. Nah, awalnya kan sebetulnya ini kan hanya karena Presiden Amerika kebetulan punya watak yang berbeda dibanding presiden-presiden sebelumnya. Pada dasarnya sebetulnya Partai Republik itu lebih bersahabat dengan Tiongkok daripada Partai Demokrat. Tapi ini agak aneh karena justru ketika presidennya Partai Republik Donald Trump, hubungannya dengan Tiongkok begitu buruk. Seandainya saya orang Amerika, memang sebetulnya cukup alasan untuk tidak menyukai Tiongkok. Karena kalah terus. Apapun alasannya, Amerika kalah terus. Terutama di bidang ekonomi. Sampai Trump kan mengatakan, Amerika ini di bidang infrastruktur sudah seperti negara ketiga. Sementara Tiongkok yang dulu negara ketiga sudah seperti negara maju, sudah mengalahkan Amerika. Misalnya kereta apinya, panjangnya jalan tol, dan segala macam. Nah, rupanya Donald Trump adalah seorang pengusaha yang tidak berhenti berpikir dan terus mencari jalan bagaimana agar Amerika tidak kalah lagi. Apalagi kalau kita lihat Donald Trump adalah orang yang keamerikaannya sangat tinggi, sehingga mungkin ada juga jiwa tidak mau kalah, dan dia lancarkan perang dagang itu. Nah, kelawannya kali ini Tiongkok, yang sudah berbeda dengan Tiongkok 50 tahun yang lalu, sudah berbeda dengan Tiongkok 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Setiap Donald Trump mengenakan sanksi ke Tiongkok, dibalas oleh Tiongkok setara, tit for tat. Nah, kemudian berkembang ke isu-isu yang lain, apakah masalah Xinjiang, apakah masalah Taiwan, apakah masalah Hong Kong, dan masalah Laut Cina Selatan, sehingga ini menjadi multidimensi. Tentu faktor yang lain adalah banyaknya orang yang di sekitar Presiden Trump yang disebut hawkish. Semua sudah tahu lah, Anda juga sudah tahu bahwa Menteri Luar Negerinya sekarang itu sangat anti Tiongkok, dan orang-orang yang berada di sekitarnya semuanya begitu. Sehingga sering juga mereka ini memanas-manasi Presiden Trump untuk melangkah lebih jauh bermusuhan dengan Tiongkok ini. Salah satunya adalah Taiwan, yang Presiden Taiwan diterima 2 kali di Amerika, kemudian Amerika juga membangun kantor di Taiwan, menjual senjata dan seterusnya. Anda juga sudah tahu. Nah, kemudian sekarang ditambah dengan masalah Hong Kong. Nah, Hong Kong ini ada satu pertanyaan yang setiap saya ajukan ke teman-teman saya di Hong Kong tidak bisa mendapat jawaban yang memuaskan. Yaitu begini, Pulau Hong Kong itu memang milik Inggris. Tetapi karena perkembangan Hong Kong, maka Hong Kong tidak cukup lagi. Pulaunya kecil dan bergunung-gunung. Nah, kemudian Hong Kong menyewa satu daratan yang luas sekali di seberang laut sana gitu, yang disebut Kowloon.
Nah, Kowloon ini akhirnya berkembang menjadi kota besar sekali dan kota kembar dengan Hong Kong, meskipun keuangan masih tetap di pulau, tetapi yang di seberang pulau ini sudah menjadi kota besar sekali. Sekian tahun kemudian, Kowloon ini tidak cukup lagi. Inggris menyewa lagi satu wilayah di sebelah Kowloon, namanya New Territory, besar sekali juga. Nah, sehingga Hong Kong ini kemudian menjadi terdiri dari 3 wilayah. Wilayah pulau, wilayah Kowloon, dan wilayah New Territory. Nah, ketika masa sewa Kowloon dan New Territory ini habis 100 tahun, tahun 97 kemarin, maka 2 wilayah ini kan harus dikembalikan ke Tiongkok. Kalau 2 wilayah ini dikembalikan, berarti penduduk yang ada di 2 wilayah ini harus ke Pulau Hong Kong. Nah, tidak mungkin Pulau Hong Kong bisa menampung itu, baik wilayahnya, infrastrukturnya, maupun fasilitas kehidupannya. Nah, karena itu terjadi perundingan, akhirnya Inggris mengembalikan 2 wilayah ini berikut dengan Pulau Hong Kong dengan kesepakatan tertentu. Pertanyaan saya adalah, misalnya sekarang ini pergerakan-pergerakan yang ada di Hong Kong itu menginginkan Hong Kong merdeka. Katakanlah berhasil Hong Kong merdeka. Yang merdeka kan Pulau Hong Kong ini. Nah, kemudian Kowloon dan New Territory bagaimana? Kan itu resmi wilayah Tiongkok yang disewa, yang harus dikembalikan. Apakah seluruh penduduk Kowloon dan penduduk New Territory ketika Hong Kong merdeka harus semuanya pindah ke Hong Kong? Terus bagaimana? Apakah mungkin hal seperti itu? Sehingga yang dimaksud Hong Kong merdeka yang dituntut oleh para demonstran ini, maksudnya itu Pulau Hong Kong atau termasuk juga Kowloon dan New Territory. Nah, karena itu ini complicated sekali, dan Tiongkok akhirnya membuat undang-undang agar Hong Kong tidak lepas dari Tiongkok. Nah, undang-undang itu sudah disahkan dan akan diterapkan dan membuat marah orang Amerika. Pas ketika peristiwa itu terjadilah terbunuhnya George Floyd yang di Minnesota itu, dan Amerika sendiri dilanda demo besar-besaran bersamaan dengan Hong Kong, sehingga terjadilah kesulitan-kesulitan pendekatan dari Amerika bagaimana harus menyelesaikan masalah Hong Kong, sementara Amerika sendiri punya masalah di dalam negerinya. Saya kira tidak akan terjadi perang persenjataan karena akan rugi semua. Memang persenjataan Amerika kira-kira masih 10 kali lipat dari persenjataan Tiongkok. Tetapi lokasi perangnya kan kalau nggak di sekitar Laut Cina Selatan, di sekitar Hong Kong, atau di sekitar Taiwan. Yang untuk itu mobilisasi yang harus dilakukan Amerika akan sangat mahal. Dan Amerika akan sangat rugi. Sekarang saja utangnya sudah 25 triliun US dollar Amerika itu. Nah, kalau perang lagi kan akan tambah 10 triliun lagi. Nah, Tiongkok juga rugi. Ambisinya untuk menjadi negara terbesar di dunia pada beberapa tahun ke depan, saya kira bisa setback. Dari pemikiran-pemikiran itu, menurut pendapat saya, tidak akan menjadi perang yang sangat terbuka. Apalagi kalau nanti Trump tidak terpilih di bulan November. Atau siapa tahu Trump akan terpilih. Kita masih sulit meramalkan itu sekarang, karena Trump biasanya punya manuver-manuver yang sering mengejutkan. Terima kasih.